Ada satu kebiasaan pagi yang hampir semua orang lakukan, tapi sedikit yang menyadari betapa besar dampaknya terhadap gula darah. Banyak orang merasa sudah makan sehat setiap pagi, namun beberapa pilihan sarapan justru membuat gula darah melonjak tanpa terasa. Dan yang lebih mengejutkan, sebagian besar makanan ini dianggap aman, bahkan dianjurkan, padahal bisa membuat tubuh kelelahan, lapar lebih cepat, dan kehilangan keseimbangan energi sepanjang hari. Hari ini kita akan membahas 5 makanan pagi yang diam-diam dapat memicu lonjakan gula darah. Jika Anda sering merasa mengantuk setelah sarapan, sulit berkonsentrasi, atau tiba-tiba merasa sangat lapar beberapa jam setelah makan, bisa jadi salah satu dari makanan ini adalah penyebabnya. Pastikan Anda menonton sampai akhir karena makanan nomor 1 dalam daftar ini adalah kebiasaan yang dilakukan jutaan orang setiap pagi tanpa menyadari dampaknya yang tersembunyi. Sebelum kita mulai, dukung channel ini dengan menekan tombol suka dan berlangganan. Dengan begitu, Anda membantu lebih banyak orang memahami bagaimana memilih makanan yang lebih seimbang dan menjaga kesehatan dengan cara sederhana. Terima kasih. Sekarang kita mulai dari peringkat kelima, yaitu minuman yang sering dianggap sehat, padahal bisa membuat gula darah naik dengan sangat cepat, yaitu suplemen buah dalam kemasan atau jus buah kemasan. Banyak orang mengira jus buah kemasan adalah pilihan pagi yang praktis dan kaya vitamin. Warnanya menarik, rasanya manis, dan terasa menyegarkan. Namun di balik itu semua, jus buah kemasan seringkali mengandung gula tambahan yang sangat tinggi. Bahkan yang bertuliskan tanpa gula tambahan biasanya tetap memiliki kadar gula alami yang sudah dipisahkan dari serat buahnya, sehingga tubuh menyerapnya jauh lebih cepat. Ketika Anda minum jus buah tanpa serat, gula langsung masuk ke aliran darah tanpa penghalang. Akibatnya, kadar gula melonjak tinggi dalam waktu singkat. Setelah itu, tubuh akan merespons dengan menurunkan gula secara drastis, membuat Anda merasa lemas, lapar, dan tidak fokus hanya beberapa jam setelahnya. Hal lain yang sering tidak disadari adalah proses pembuatan jus kemasan. Banyak produsen memanaskan produk mereka untuk memperpanjang masa simpan. Pemanasan ini merusak sebagian nutrisi alami buah, sehingga yang tersisa lebih banyak adalah gula cair yang cepat diserap tubuh. Bahkan, jus yang diklaim alami tetap tidak memiliki keseimbangan nutrisi seperti buah utuh, tanpa serat, tanpa tekstur alami, dan tanpa perlindungan dari struktur buah. Gula di dalamnya mengalir bebas ke dalam tubuh. Jika Anda terbiasa minum jus buah kemasan di pagi hari, mungkin Anda tidak menyadari bahwa rasa segar di mulut hanya bertahan sebentar. Setelah itu, Anda mungkin merasa ingin makan lagi meskipun baru saja sarapan. Ini adalah tanda klasik bahwa gula darah tidak stabil. Dengan memulai hari dengan gula yang cepat diserap, tubuh beralih ke mode darurat energi, memaksa organ bekerja ekstra keras untuk menyeimbangkan kondisi. Salah satu cara mudah untuk mengurangi efek ini adalah memilih buah segar utuh dibandingkan jus kemasan. Buah utuh memiliki serat yang membantu memperlambat penyerapan gula, membuat tubuh merasa kenyang lebih lama. Namun, yang paling penting adalah menyadari bahwa tidak semua yang terlihat alami atau sehat benar-benar mendukung keseimbangan tubuh. Jus buah kemasan adalah contoh paling jelas dari minuman yang tampak sederhana, tapi dapat membuat pagi Anda dimulai dengan lonjakan gula yang tidak diperlukan. Jika Anda selama ini mengandalkan jus kemasan untuk memulai hari, inilah saatnya meninjau kembali pilihan tersebut. Kita sering menganggap sesuatu sehat hanya karena berasal dari buah, padahal cara pengolahannya membuatnya jauh dari bentuk alami. Mengurangi atau mengganti minuman ini bisa menjadi langkah kecil namun sangat berpengaruh dalam menjaga energi yang lebih stabil sepanjang hari. Dan setelah Anda merasakan perbedaannya, Anda mungkin akan terkejut betapa banyak perubahan yang dapat terjadi hanya dengan mengubah satu kebiasaan kecil di pagi hari. Peringkat keempat adalah makanan yang mungkin menjadi bagian dari rutinitas jutaan orang setiap pagi, yaitu roti putih.
Banyak orang menganggap roti putih sebagai pilihan sarapan yang cepat, praktis, dan mengenyangkan. Ia mudah disiapkan, bisa dipadukan dengan berbagai olesan, dan seringkali menjadi penyelamat saat terburu-buru. Tetapi yang jarang disadari adalah bagaimana roti putih bekerja di dalam tubuh, terutama dalam beberapa menit setelah Anda memakannya. Roti putih dibuat dari tepung yang telah diproses sangat halus. Dalam proses ini, sebagian besar serat alami dan komponen penting dari gandum dihilangkan. Yang tersisa adalah karbohidrat cepat serap yang struktur alaminya sudah berubah. Ketika Anda memakan roti putih, tubuh tidak memerlukan waktu lama untuk memecahnya menjadi glukosa. Hasilnya, gula darah dapat naik sangat cepat setelah sarapan, meskipun Anda merasa hanya makan sesuatu yang sederhana dan ringan. Banyak orang merasakan efeknya tanpa menyadari penyebabnya. Anda mungkin pernah merasa kenyang sebentar setelah makan roti, tapi 1 atau 2 jam kemudian tubuh kembali memberi sinyal lapar. Atau mungkin Anda merasa sulit fokus, menjadi mengantuk, atau mengalami perubahan suasana hati secara tiba-tiba. Ini adalah tanda-tanda klasik bahwa roti putih memberikan energi cepat namun tidak bertahan lama. Tanpa serat dan struktur yang kompleks, roti putih bekerja seperti bahan bakar instan yang membuat gula darah naik dengan cepat lalu turun kembali dengan cepat pula. Hal lain yang membuat roti putih bermasalah adalah caranya memengaruhi rasa kenyang. Karena seratnya rendah, tubuh tidak merasa puas dalam jangka panjang. Anda bisa saja makan 2 atau 3 potong roti tanpa terasa, tetapi tubuh tetap mencari makanan lain tidak lama kemudian. Inilah mengapa banyak orang memulai hari dengan roti, namun tetap merasa perlu makan lagi sebelum waktu makan siang tiba. Jika ditambahkan olesan manis seperti selai, coklat oles, atau madu, efek cepat serap roti putih menjadi semakin kuat. Bahkan jika Anda menambahkan isian seperti margarin atau keju, struktur dasar roti tetap tidak berubah. Tanpa serat, tanpa kandungan gandum utuh, dan tanpa pelindung alami, roti putih membuat tubuh bekerja keras untuk menstabilkan gula darah sepanjang pagi. Namun, bukan berarti Anda harus menghilangkan roti sepenuhnya dari hidup Anda. Yang penting adalah memahami kapan dan seperti apa roti putih sebaiknya dikonsumsi. Jika Anda tetap ingin makan roti, pilihlah roti gandum utuh dengan serat tinggi yang membantu memperlambat penyerapan karbohidrat. Serat menjadi kunci agar makanan yang kita makan memberi energi yang lebih stabil. Alternatif lain adalah menyeimbangkan roti dengan sumber protein atau lemak sehat. Misalnya, roti gandum dengan telur atau alpukat akan memberi rasa kenyang lebih lama dan membantu tubuh mengatur energi lebih stabil. Ini jauh lebih baik daripada memulai hari hanya dengan roti putih sendirian. Yang paling penting adalah mendengarkan tubuh Anda. Banyak orang tidak menyadari bahwa rasa lelah di pagi hari, sulit fokus, atau rasa lapar yang cepat kembali bukan karena kurang makan, tetapi karena makanan pertama yang mereka pilih tidak memberi dukungan yang cukup pada kestabilan tubuh. Jika roti putih adalah bagian rutin dari sarapan Anda, cobalah memperhatikan apa yang Anda rasakan setelah memakannya. Dengan memahami efeknya, Anda akan lebih mudah membuat pilihan yang lebih baik dan memberikan tubuh awal hari yang lebih stabil, tenang, dan penuh energi. Peringkat ketiga adalah makanan yang sering dianggap sebagai pilihan sarapan paling sehat, padahal bisa menjadi salah satu penyebab utama lonjakan gula darah tanpa disadari, yaitu granola dengan gula tersembunyi. Banyak orang membeli granola karena tampilannya yang penuh biji-bijian, kacang, dan serat, namun kenyataannya tidak semua granola dibuat sama. Banyak merek yang menambahkan pemanis dalam jumlah besar, mulai dari gula halus, sirup, madu pekat, hingga pemanis buatan yang membuat rasanya manis berlebihan. Kemasan granola seringkali menampilkan klaim seperti tinggi serat, alami, atau sehat, sehingga membuat banyak orang percaya bahwa ini adalah pilihan ideal untuk memulai hari. Namun,
Yang jarang diketahui adalah bahwa gula tersembunyi di dalam granola bisa mencapai beberapa sendok makan dalam satu porsi kecil saja. Ketika Anda makan granola dengan kandungan gula tinggi, tubuh meresponsnya seperti memakan makanan manis lainnya. Gula yang mudah dicerna ini diserap dengan cepat oleh tubuh, membuat kadar glukosa naik dengan sangat cepat. Anda mungkin merasa berenergi sesaat, tetapi setelah itu tubuh menurunkan gula darah secara drastis, menyebabkan perasaan lemas, lapar lebih cepat, dan keinginan makan lagi meskipun Anda baru saja sarapan. Efek ini bisa membuat pagi Anda terasa tidak stabil, terutama jika Anda sibuk bekerja, belajar, atau beraktivitas fisik. Granola juga sering dimakan bersama makanan lain yang manis, seperti yogurt rasa atau buah yang sangat matang. Kombinasi ini membuat sarapan tampak sehat, padahal total gula yang Anda konsumsi bisa jauh lebih tinggi dari yang Anda bayangkan. Banyak orang tidak menyadari bahwa satu mangkuk granola mereka bisa mengandung lebih banyak gula daripada sepotong kue manis. Itulah sebabnya orang yang rutin makan granola manis di pagi hari sering mengeluhkan cepat lapar, sulit fokus, dan mudah mengantuk sebelum waktu makan siang. Selain gula tersembunyi, granola yang diproses juga sering mengandung minyak tambahan yang membuatnya semakin tinggi kalori. Minyak ini ditambahkan agar granola menjadi renyah dan harum. Tetapi ketika dikombinasikan dengan gula, hasilnya menjadi makanan yang sangat padat energi namun rendah keseimbangan nutrisi. Ini membuat tubuh mendapat lonjakan energi instan, bukan energi stabil yang bertahan lama. Untungnya, ada cara mudah untuk menikmati granola tanpa mengalami semua efek negatif tersebut. Pertama, pilihlah granola yang benar-benar rendah atau tanpa tambahan gula. Bacalah daftar bahan dengan teliti dan hindari produk yang mencantumkan gula, sirup, atau pemanis sebagai bahan utama. Kedua, kurangi porsi granola dan jadikan sebagai taburan, bukan makanan utama. Anda bisa menaburkan sedikit granola di atas yogurt tawar atau buah segar agar teksturnya tetap menarik tanpa membuat gula darah melonjak. Cara ini membuat Anda tetap bisa menikmati rasa dan renyahnya granola, tetapi dengan cara yang lebih seimbang. Anda juga bisa membuat granola sendiri di rumah. Dengan menggunakan gandum utuh, kacang, dan sedikit minyak sehat, Anda dapat mengatur jumlah gula yang ditambahkan, atau bahkan tidak menggunakan gula sama sekali. Dengan cara ini, granola menjadi makanan yang benar-benar menyehatkan, kaya serat, dan memberikan rasa kenyang lebih lama tanpa efek tidak stabil pada gula darah. Jika granola selama ini menjadi sarapan favorit Anda, cobalah memperhatikan bagaimana tubuh bereaksi setelah memakannya. Apakah Anda cepat lapar lagi? Apakah Anda merasa mengantuk atau sulit berkonsentrasi? Jika iya, kemungkinan besar gula tersembunyi dalam granola adalah penyebabnya. Dengan memahami karakter makanan seperti granola, Anda bisa mengambil langkah kecil namun sangat berpengaruh untuk membuat pagi hari Anda lebih seimbang, stabil, dan penuh energi. Peringkat kedua adalah makanan yang sering dianggap sehat, padahal dapat membuat gula darah naik dengan cepat tanpa Anda sadari, yaitu yogurt dengan rasa manis. Banyak orang memilih yogurt rasa stroberi, mangga, atau vanila sebagai sarapan praktis yang tampaknya ringan dan baik untuk pencernaan. Kemasan yang menampilkan buah segar dan klaim seperti mengandung kalsium atau baik untuk usus membuat yogurt rasa terlihat seperti pilihan ideal untuk memulai hari. Namun kenyataannya, banyak yogurt rasa mengandung gula dalam jumlah yang jauh lebih tinggi daripada yang dibutuhkan tubuh di pagi hari. Yogurt rasa biasanya dibuat dengan menambahkan gula, sirup buah pekat, pemanis buatan, atau konsentrat buah yang sangat manis. Meskipun terasa lembut dan menyegarkan, produk ini dapat mengandung 3-5 sendok teh gula dalam satu cup kecil saja. Saat dikonsumsi di pagi hari, gula ini masuk ke dalam aliran darah dengan sangat cepat karena teksturnya yang lembut dan mudah dicerna. Akibatnya, kadar gula darah dapat melonjak dalam waktu singkat, memberi Anda energi instan yang hanya bertahan sebentar sebelum tiba-tiba menurun kembali.
Inilah alasan mengapa banyak orang yang sarapan yogurt rasa justru merasa lapar lagi tidak lama setelah makan. Anda mungkin merasa perut terisi pada awalnya, tetapi tidak lama kemudian tubuh memberi sinyal ingin makan lagi. Perasaan lapar yang datang terlalu cepat, kepala terasa ringan, atau mood yang tiba-tiba berubah, seringkali merupakan tanda bahwa kadar gula darah Anda naik lalu turun dengan sangat cepat. Masalah lain dari yogurt rasa adalah cara banyak produsen menyembunyikan kandungan gulanya. Mereka menambahkan istilah seperti fruit mix, pure buah, atau pemanis alami pada label yang membuat produk tampak seolah sehat. Padahal, campuran buah yang digunakan biasanya sudah mengalami proses pemanasan dan pengentalan yang membuat konsentratnya tinggi gula dan rendah serat. Tanpa serat dari buah asli, tubuh menyerap gula tersebut tanpa hambatan, menciptakan reaksi yang sama seperti mengonsumsi makanan manis lainnya. Selain itu, yogurt rasa sering dimakan bersama granola manis, sereal, atau potongan buah yang sangat matang, membuat sarapan tampak sehat tetapi sebenarnya sangat manis. Kombinasi ini dapat menghasilkan total gula yang bahkan melebihi makanan penutup. Ketika Anda memulai hari dengan beban gula sebesar ini, tubuh bekerja ekstra keras untuk menstabilkannya, yang akhirnya membuat energi pagi terasa tidak konsisten. Namun bukan berarti Anda harus menghindari yogurt sepenuhnya. Yogurt sebenarnya dapat menjadi makanan pagi yang sangat baik jika dipilih dengan tepat. Kuncinya adalah memilih yogurt tawar tanpa tambahan gula. Yogurt tawar memiliki tekstur dan rasa dasar yang sama, tetapi tanpa gula tersembunyi. Anda dapat menambahkan potongan buah segar seperti apel atau pir untuk memberi sedikit rasa manis alami. Dengan cara ini, Anda mendapatkan keseimbangan nutrisi yang lebih baik tanpa membuat gula darah naik terlalu cepat. Untuk membuat yogurt tawar lebih nikmat, Anda juga bisa menambahkan kacang, biji chia, atau sedikit bubuk kayu manis. Bahan-bahan ini menambah tekstur, aroma, dan rasa kenyang yang lebih lama. Serat dari buah segar dan biji-bijian membantu memperlambat penyerapan gula, membuat energi pagi terasa lebih stabil dan tahan lama. Hal terpenting adalah mulai melihat produk yogurt dengan lebih kritis. Jangan hanya percaya pada gambar buah di kemasan atau klaim alami. Bacalah daftar bahan dengan teliti. Jika gula atau pemanis berada di urutan awal daftar, artinya produk tersebut mengandung gula dalam jumlah besar. Dengan mengetahui informasi ini, Anda dapat membuat pilihan yang lebih cerdas dan membantu tubuh memulai hari dengan lebih stabil. Jika yogurt rasa selama ini menjadi andalan sarapan Anda, cobalah sekali saja menggantinya dengan yogurt tawar dan tambahkan buah segar. Rasakan bagaimana perbedaan kecil ini dapat membuat energi Anda lebih stabil sepanjang pagi. Banyak orang terkejut ketika menyadari bahwa tubuh mereka sebenarnya merasa lebih tenang, lebih fokus, dan tidak mudah lapar ketika mereka memilih makanan yang lebih seimbang. Peringkat pertama dalam daftar makanan pagi yang paling sering membuat gula darah melonjak tanpa disadari adalah kebiasaan sederhana yang dilakukan jutaan orang setiap hari. Kopi dengan gula. Bagi banyak orang, secangkir kopi manis di pagi hari adalah ritual yang memberikan kenyamanan, membangunkan tubuh, dan memulai aktivitas dengan suasana yang lebih tenang. Namun, kenyamanan ini sering datang dengan harga yang tidak terlihat, terutama ketika kita membicarakan keseimbangan gula darah dan energi sepanjang hari. Yang membuat kopi manis begitu bermasalah adalah cara gula bekerja ketika dikombinasikan dengan kafein. Kafein memang memberi dorongan energi, meningkatkan kewaspadaan, dan membantu tubuh merasa lebih fokus. Namun ketika ditambahkan gula, efeknya berubah menjadi lonjakan ganda. Kafein merangsang sistem saraf, sementara gula memberikan energi instan yang mudah diserap tubuh. Kedua efek ini membuat gula darah naik dengan sangat cepat. Anda mungkin merasa segar dan penuh energi beberapa menit setelah meminumnya, tetapi perasaan ini tidak bertahan lama. Setelah lonjakan itu, tubuh menurunkan kadar gula dengan cepat, menyebabkan rasa lelah,
gemetar ringan, sulit berkonsentrasi, atau bahkan rasa lapar yang muncul tiba-tiba. Inilah mengapa banyak orang yang memulai hari dengan kopi manis sering mengalami kondisi yang tidak stabil. Mereka merasa perlu minum kopi kedua atau ketiga untuk mengembalikan tenaga. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah siklus naik turun gula darah akibat gula yang ditambahkan ke kopi. Tubuh menjadi terjebak dalam pola energi yang tidak konsisten, naik cepat, turun cepat, lalu ingin gula lagi. Siklus ini dapat mengganggu produktivitas dan membuat pagi hari terasa lebih berat daripada yang seharusnya. Masalah lainnya adalah jumlah gula yang seringkali jauh lebih besar daripada yang kita kira. 2 sendok teh gula dalam secangkir kopi mungkin tampak kecil, tetapi setiap sendok mengandung gula yang cukup untuk menaikkan gula darah dengan cepat. Jika Anda minum 2 atau 3 cangkir kopi manis dalam sehari, total gulanya bisa menyamai makanan penutup ukuran besar. Lebih parahnya lagi, banyak orang tidak menyadari bahwa gula bukan satu-satunya pemanis dalam kopi mereka. Produk seperti creamer instan, susu kental manis, atau sirup rasa juga mengandung gula yang sangat tinggi. Kopi dengan susu kental manis, misalnya, adalah salah satu kombinasi paling umum. Rasanya memang lezat dan creamy, tetapi gula yang terkandung di dalamnya dapat membuat tubuh memulai hari dengan kondisi metabolik yang tidak stabil. Begitu pula dengan kopi susu dalam kemasan yang sering dipasarkan sebagai minuman praktis. Banyak dari produk tersebut mengandung gula yang jauh lebih tinggi dari yang terlihat di label atau iklan. Namun kabar baiknya adalah bahwa Anda tidak perlu berhenti minum kopi untuk menjaga gula darah tetap stabil. Kopi sendiri sebenarnya dapat menjadi bagian gaya hidup sehat jika disajikan dengan cara yang tepat. Kuncinya adalah mengurangi gula secara bertahap. Jika Anda biasanya menggunakan 2 sendok teh gula, coba kurangi menjadi 1,5 selama beberapa hari, lalu 1 sendok dan seterusnya. Proses ini membuat lidah Anda beradaptasi tanpa merasa tersiksa. Banyak orang terkejut menyadari bahwa pada akhirnya mereka bisa menikmati kopi dengan sedikit gula atau bahkan tanpa gula sama sekali. Pilihan lain adalah mengganti gula dengan bahan yang tidak membuat lonjakan cepat, seperti kayu manis bubuk. Kayu manis memiliki aroma hangat dan rasa manis alami yang dapat memperkaya rasa kopi tanpa memberikan efek gula pada tubuh. Atau Anda dapat menggunakan sedikit susu rendah lemak atau susu nabati tanpa pemanis untuk memberikan kelembutan tanpa membuat gula darah melonjak. Yang paling penting adalah memahami bagaimana kebiasaan kecil di pagi hari dapat berdampak besar pada energi dan fokus sepanjang hari. Dengan mengganti kopi manis dengan versi yang lebih seimbang, Anda memberi tubuh awal yang lebih stabil, sehingga Anda tidak lagi mengalami kelelahan mendadak atau rasa lapar yang muncul terlalu cepat. Jika kopi dengan gula telah menjadi bagian dari rutinitas pagi Anda selama bertahun-tahun, cobalah melakukan perubahan kecil ini. Anda mungkin akan terkejut dengan betapa besar perbedaannya. Tubuh Anda akan terasa lebih tenang, pikiran lebih jernih, dan energi lebih stabil dari pagi hingga siang. Langkah kecil ini bisa menjadi pintu pembuka menuju hari-hari yang lebih produktif dan kesehatan yang lebih seimbang. Kesimpulannya, 5 makanan pagi ini mungkin terlihat biasa dan sering dianggap aman, tetapi kenyataannya bisa membuat gula darah melonjak tanpa Anda sadari. Jus buah kemasan, roti putih, granola dengan gula tersembunyi, yogurt rasa, dan kopi dengan gula adalah contoh makanan yang tampak sederhana, namun dapat mengganggu kestabilan energi dan membuat tubuh bekerja lebih keras sepanjang hari. Ketika Anda memulai pagi dengan makanan yang cepat diserap tubuh dan kaya gula, tubuh akan memasuki siklus naik turun energi yang tidak stabil. Akibatnya, Anda menjadi lebih cepat lapar, sulit fokus, merasa lelah sebelum waktunya, dan kesulitan mempertahankan ritme aktivitas sepanjang pagi. Perubahan kecil dalam pilihan sarapan dapat memberikan dampak besar. Dengan mengganti jus kemasan dengan buah utuh, memilih roti gandum atau sumber karbohidrat yang lebih padat serat, mengurangi konsumsi granola manis, memilih yogurt tawar, dan perlahan mengurangi gula dalam kopi,
Anda memberi tubuh kesempatan untuk memulai hari dengan lebih tenang dan stabil. Ketika gula darah lebih seimbang, suasana hati lebih baik, pikiran lebih jernih, dan energi terasa lebih halus serta bertahan lebih lama. Yang terpenting adalah menyadari bahwa sarapan bukan sekadar rutinitas, tetapi fondasi hari Anda. Makanan pertama yang Anda pilih akan mempengaruhi bagaimana tubuh merespon selama berjam-jam berikutnya. Dengan mengetahui makanan mana yang dapat membuat gula darah melonjak, Anda bisa mengambil langkah cerdas untuk menjaga tubuh bekerja lebih seimbang. Perubahan ini tidak perlu radikal. Mulailah dengan satu langkah kecil saja, dan biarkan tubuh memberitahu Anda bagaimana rasanya hidup dengan energi yang lebih stabil dan tidak mudah jatuh. Jika informasi ini bermanfaat, jangan lupa menekan tombol suka dan berlangganan channel ini. Dukungan Anda membantu lebih banyak orang memahami bagaimana memilih makanan yang lebih seimbang dan hidup dengan cara yang lebih sehat. Dan di video berikutnya, kami akan membahas pilihan makanan pagi yang justru membantu menjaga gula darah tetap stabil, agar Anda bisa memulai hari dengan tubuh yang lebih kuat dan pikiran yang lebih tenang. Jangan lewatkan karena informasi tersebut dapat menjadi langkah penting menuju rutinitas pagi yang lebih sehat dan nyaman bagi tubuh Anda.